Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda semua. Kami ngajak Anda ngobrol di dapur redaksi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Harus Arif. Dan saya Gebeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yes, oke. Mas Sersu pindah lagi nih. Iya, pindah. Oke. Ini di belakang saya, coba Anda lihat itu ya. Udah rame ya orang, Mhm. kelihatan sekali foto-foto wisudawan dan sebagainya. Memang Mbak ini jadi saya ada, kalau Hmm. Harvard ini ada dua kampus ya Mbak Agi. Itu yang satu di, Mhm. di Ya, kota Cambridge, itu di pusatnya itu untuk humaniora dan ya. sebagainya. Nah, kalau ini di Longwood. Longwood ini kota Boston. Nah, tapi sebenarnya dua kota yang yang Mhm. gandeng, hanya dipisahkan sebuah sungai saja, yakni ini Hmm. sungai Charles gitu. Banyak di Amerika kota-kota semacam Iya. itu, seperti kayak Washington DC dengan Maryland dan sebagainya, hanya dipisahkan oleh sungai Potomac dan sebagainya begitu. Nah, kalau di sini yang saya sekarang duduk ini adalah kampus-kampus untuk kesehatan. Ada public Hmm. health, ada Iya. kedokteran, dan kemudian Mhm. ada kedokteran gigi. Nih di sini. Jadi memang suasananya Mhm. ramai, banyak sekali keluarga. Ini kan bang berdatangan dari seluruh dunia begitu, dan mereka sedang berfoto-foto. Mhm. Nah, untuk public health itu memang salah satu di belakang saya ini banyak banyak sekali, seperti yang Anda lihat orang. Nah, itu para wisudawan di belakang saya sedang berfoto-foto ya. Siapa orang tuanya yang saya kira nggak bangga begitu kalau anaknya lulus dari salah satu perguruan tinggi di Betul. kan itu. Oke, kita balik Mhm. lagi ngomongin Mhm. soal Indonesia. Mbak Agib, eh, Mhm. bagi update dong, apa yang terjadi sekarang di Indonesia, dan mari kita diskusikan soal ini. Iya ya, Mas Sersu, mungkin teman-teman saking banyaknya hiruk pikuk begitu ya kejadian yang ada di Indonesia belakangan ini, sehingga ini ada satu berita yang kita patut ketahui juga dan mungkin akan kita bahas sekarang ya. Ini adalah soal pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, Mas Sersu pasti sudah mendengar itu, PT Yes, DSI. iya, ini berkaitan dengan apa ya? Dengan ekspor sumber daya, Betul, hasil sumber daya alam ya. strategis. Yes, ya, Mm-mm. oke. Oke, tadinya saya pikir ini apa ada kaitannya dengan heboh di bea cukai, karena kan kemarin-kemarin sempat diumumkan, dibicarakan juga kalau bea cukai ini juga nggak benar juga, nanti akan kembali lagi kayak seperti era Orde Baru, dibekukan kan, pernah dulu ya, sampai selama 10 tahun. Pernah, Kemudian betul. surveyor apa Mm-mm. namanya dulu ya Mbak, dari Prancis kalau nggak salah perusahaannya ya dulu ya. Iya, menggunakan tenaga profesional dari Yes, Prancis ketika yes. itu ya, Nah, dari luar lah pokoknya. saya pikir tadinya Mhm. itu, tapi ternyata bukan ini ya. Ini jadi kayak ekspor satu pintu gitu ya, mungkin ya Mbak Agi maksudnya ya. Iya, ini ekspor satu pintu Oke. khusus untuk sumber daya alam atau yang strategis lah, Ya, produk-produk komoditi yang strategis saja, yes, yang yang sejak ya selama sejauh ini kan ini. sebut di apa Mhm. ya, under invoicing gitu yang disebutkan itu, yang sering pemerintah Betul. ada kaitannya dengan itu ya Mbak, under invoicing, karena Purbaya Iya, misalnya tentu ada kaitannya dengan itu. ya, Purbaya kan Mhm. menyatakan kemarin ada 10 perusahaan besar mengekspor CPO itu melakukan under invoicing. Under invoicing ini kira-kira gambar gambar sederhananya beginilah ya Mbak. Banyak perusahaan-perusahaan ini punya perwakilan di Indonesia, dia jual kira-kira gitu, menjual ke perusahaan dia yang perwakilan di Singapura terutama gitu, dengan harga yang murah. Nanti perusahaan yang dari Singapura inilah yang menjual ke pasaran dunia dengan harga pasaran dunia. Kira-kira gitu kan ya Mbak Gia, atau seperti apa Iya yang ya, benar? kalau yang itu transfer pricing. Oh, transfer Iya, yang pricing. persis Ya. disebut itu Hmm. transfer pricing. Kalau Iya. under invoicing Kalau yang gitu. under invoicing, iya Hmm. dia misalnya mengekspor 100 begitu ya jumlahnya, entah itu 100 apa 100.000 begitu misalnya, dan kemudian melaporkannya hanya 50.000, hanya setengahnya gitu. Spanyol ini ya Bahkan melaporkan, istilahnya ya. Separuh nyolong ini berarti ya. Gede banget loh iya itu. Spanyol. Iya, iya. Gede, gede banget ini dan kemudian sehingga dengan jumlah yang seperti itu Hmm. maka pajak yang masuk ke Indonesia itu Yes. ya hanya sesuai dengan yang dilaporkan gitu ya. Dan selain itu juga soal DHE, devisa hasil ekspor ini juga akan diatur di situ bagaimana Oh, devisa hasil ekspor ini cerita lama setelah bagi kita cerita lama kan betul sebenarnya. ini Jadi memang ini memang kurang ajar ini. Para banyak yang seperti itu pengusaha kita, karena kenapa ke mereka menjualnya sudah under invoicing, dan kemudian devisanya itu nggak balik ke Indonesia kan, biasanya diparkir di bank-bank di Singapura kan, mhm, biasanya seperti itu ya.
Berapa, betul. berapa Mhm. kalau nggak salah di eranya Pak Jokowi pun pernah dilakukan langkah memberikan insentif kalau kemudian uang itu Mhm. direpatriasi ke Indonesia. Katakanlah mereka mendapat insentif dan dapat jaminan bahwa uang itu tidak akan disalurkan ke kredit-kredit bank. Saya ingat betul itu di eranya Pak Jokowi dilakukan itu, tapi nggak berhasil loh Mbak Mhm. Agi pada waktu itu. Mereka lebih memilih untuk ya namanya dia sendiri kalau melaporkan duitnya lebih gede, bawa pulang lebih gede loh. Selama ini kan kalian lapor impor ekspornya cuma sekian laporan, kenapa duitnya jadi lebih lebih gede? Mungkin itu juga kekhawatiran mereka Mbak Agi. Iya, iya, betul Mas Irsu. Jadi kalau yang sebelumnya kan seperti itu. Jadi mungkin kurang ketegasan ya dan juga soal pengawasan, sumber daya apa dan sebagainya. Sekarang itu lewat ekspor satu pintu begitu dengan pengawasan yang sangat ketat dan profesional diharapkan maka yang praktek apa under invoicing atau transfer pricing seperti tadi itu tidak akan terjadi lagi begitu ya. Hmm. Nah, soal devisa hasil ekspor atau DHE itu juga seperti itu. Jadi coba saya baca ini ya. Batas waktu kewajiban memasukkan dan menyimpan devisa hasil ekspor DHE sumber daya alam di dalam sistem keuangan Indonesia yaitu batas waktu pemasukan dana wajib masuk ke sistem keuangan nasional paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor atau PPE. Dan batas waktu penyimpanan parkir yang sektor non migas wajib menyimpan 100% devisa hasil ekspor di Enggak. rekening khusus dalam negeri selama 12 bulan. Itu sekarang ketentuannya seperti itu. Hmm. Dan sektor migas berlaku retensi 30% dengan jangka waktu penyimpanan selama 3 bulan. Jadi supaya uang itu ber uang itu parkir dulu di dalam negeri, berputar dulu di dalam negeri untuk karena memang itu devisa hasil ekspor dari produk Indonesia, komoditi Indonesia. Kenapa diparkirnya di luar begitu kan? Jadi memang tidak fair sama sekali ya. Pantas kalau Prabowo kemudian waktu itu menyebutkan ada sekian miliar ya kalau dikonversikan mungkin sekitar 15.000 triliun lah gitu selama sekian waktu period tahun begitu yang apa namanya hilang begitu saja akibat dari praktek negatif tersebut, praktek semena-mena. Jadi Indonesia istilahnya dikadalin lah dari presiden ke presiden. Ini maksud dari pembentukan apa BTDSI. PTDSI dan antara sumber daya Indonesia itu adalah seperti itu. Tapi sekarang yang menjadi rame ini adalah karena penunjukan dari pemerintah, penunjukan dari Rosan Roslani, ini adalah CEO Danantara, yang dia adalah merangkap sebagai Menteri Investasi dan juga hilirisasi, yang mengatakan bahwa ditunjuk seorang warga negara asing, yaitu bernama Luke Thomas Mahoney, ini warga negara Australia, untuk memimpin BUMN tersebut. Sebelumnya kan sempat Mas Irsu ada dokumen yang beredar bahwa nanti bentuknya akan berupa swasta nasional dan sebagainya itu hoax ya. Jadi sudah pasti bahwa ini bentuknya adalah berbentuk BUMN begitu. Dan ini sudah fix ya nama Luke Thomas ini sudah fix karena juga namanya itu tercantum di apa namanya di dalam kan didaftarkan. Kalau berdasarkan urutannya ini banyak disorot juga ini oleh para pengamat gitu ya. Bagaimana ini tergesa-gesa atau gimana sih? Ini dibicarakan jauh hari atau gimana atau gimana? Jadi pada tanggal 18 Mei itu adalah pembentukan dari badan tersebut atau dari perusahaan tersebut dan kemudian pada tanggal 19 Mei ini didaftarkan di Kementerian Hukum ya untuk mendapatkan apa secara resmi begitulah ya. Dan kemudian pada tanggal 20 Mei kemarin kita ingat itu diumumkan oleh Pak Presiden pada acara paripurna DPR. Jadi kalau melihat rentetannya ini betul-betul sangat strict begitu ya dari hari ke hari begitu dan bukan sesuatu yang kemudian sudah direncanakan jauh-jauh hari. Mungkin memang yang ada di pikiran Pak Presiden itu sudah jauh-jauh hari. Dan coba saya lihat, nama Luke Thomas, ini saya baca dari kompas.com, nama Luke Thomas Mahoney juga tercantum sebagai direktur dalam surat keputusan pengesahan nomor AHU, administrasi hukum ini ya, nomor sekian tahun 2026 tertanggal 19 Mei 2026 tentang pembentukan PTDSI yang diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum. Luke Thomas Mahoney merupakan warga negara Australia yang sebelumnya menjabat sebagai SEVP. SEVP itu Senior Executive Vice President, Business Performance dan Optimization dan antara Indonesia sejak September 2025. Jadi sejak September
dia ini sudah bekerja di Danantara dan kemudian sekarang ditunjuk begitu. Ya. Oke, yang banyak disoroti apa ini karena status keluarga negaraannya atau gimana? Dan bagaimana sebenarnya aturan Iya. perundang-undangannya? Ya, betul. Yang banyak disoroti adalah dari sekian, ya kita tahu jumlah penduduk Australia kalau mau dibandingkan ya, jumlah penduduk Australia itu berapa dan jumlah penduduk Indonesia berapa begitu. Kita tahu memang pendidikan di Indonesia masih kurang, tapi begitu banyak profesional dari Indonesia begitu yang apakah tidak ada yang bisa menyamai Luke Thomas atau bahkan melebihi dari kemampuan dari Luke Thomas ini begitu yang dia memiliki track record di bidang pertambangan begitu ya sebagai praktisi maupun secara keilmuannya itu bisa menyamai begitu dan juga bisa dipercaya seperti Luke Thomas ini begitu. Bagaimana sebuah BUMN ini BUMN strategis karena kita bisa mengatakan demikian karena yang dipegang adalah hasil tambang strategis dan hasil komoditi strategis gitu yaitu untuk sementara ini adalah batu bara dan juga kelapa sawit itu yang paling menonjol Mas. Itu saya belum tahu ya apakah nikel nanti akan masuk, apakah yang lain-lain juga akan masuk. Tapi untuk sementara ini kan yang disebutkan itu gitu ya dan juga paduan besi. Nah, orang kemudian mengulik soal hukum. Coba kita lihat dari aspek hukumnya. Bagaimana seorang warga negara asing itu memimpin BUMN Indonesia dan BUMN yang mengelola nanti akan mengelola ribuan triliun. Begitu bisa dikatakan demikian, ratusan sampai dengan ribuan triliun hasil ekspor. Coba bagaimana menurut hukum? Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara mengatakan bahwa dasar hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang BUMN. Pada Undang-Undang BUMN, syarat kepemimpinan BUMN dibedakan antara perseroan dan perum. Ini sama-sama ada perusahaan umum ya kalau perum ya. Pasal 15A ayat 1 huruf A menyebutkan bahwa calon anggota direksi Persero wajib berstatus warga negara Indonesia. Namun ayat 3 memberikan kewenangan kepada Badan Pengatur BUMN atau BP BUMN untuk mengubah syarat WNI tersebut. Ini agak lucu juga ya ininya undang-undangnya begitu. Yang di atas isinya adalah menyebutkan wajib tapi di bawah boleh diubah. Dan kemudian yang berikutnya, begitu pula pada pasal 3, pada pasal 43C ayat 1 huruf A yang mewajibkan status WNI bagi direksi BUMN berbentuk perum. Namun pada ayat 3 disebutkan syarat itu bisa diubah oleh BUMN. Begitu Mas Ersu. Jadi kalau melihat undang-undang ini tidak menyalahi ya. Yang menjadi persoalan adalah di dalam perusahaan atau BUMN yang sangat strategis ini tentunya di dalamnya itu terkandung begitu banyak rahasia, begitu banyak data, begitu banyak ini yang kemudian diserahkan pengelolaannya kepada seorang asing walaupun dia mungkin dilihat oleh pemerintah saat ini adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang berintegritas dan sebagainya. Apalagi Pak Prabowo gemar sekali menyebut antek-antek asing. Ini bukan antek asing, ini Oh, asing ini betulan. enggak, tapi kalau ini berarti asing yang jadi antek Indonesia karena dia jadi anak buahnya Rosan kan? Gitu Iya, ya. iya, tapi kita tidak tahu yang menjadi spekulasi oleh banyak ribuan komentar ya dan juga oleh pengamat di belakangnya Luke Thomas apakah dia juga ada orang atau organisasi atau apa di belakangnya dia itu yang perlu Nah, dipertanyakan juga. saya Tapi kira kalau ini sejauh ya. ini Ya, saya dia memang jejaknya adalah sebagai profesional. iya. Ini saya kira persoalannya pada public distrust. Lagi-lagi begitu ya Mbak Agi ya. Karena secara aturan tidak ada Ya, dilanggar. Kan kemudian orang bertanya, oke, memang secara aturan begitu. Tapi jangan-jangan aturannya diubah untuk mengakomodasi kepentingan itu. Di Indonesia kan sering muncul semacam itu kan. Praktik lama seperti itu. Kak. Yang paling tentu orang akan betul. merefer pada kasus Gibran Rakabuming Raka ya. Ketika dia maju menjadi calon wakil Iya, presiden kan ketika undang-undangnya nggak ada. Bahkan kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan dibuat norma baru kan gitu. Apakah kasus yang sama betul. terjadi? Saya kira memang ini public distrust ini yang paling berat ya. Karena kalau itu tidak Mhm. diperbaiki, public distrust itu sekuat tenaga apapun pemerintah melakukan, orang akan tetap melihatnya dengan cara pandang yang negatif atau dalam bahasa agamanya suuzon. Tetapi ada jangan dibilang bahwa kemudian karena suuzon pasti nggak salah, pasti salah. Enggak, di dalam Islam juga diajarkan kalau jangan sampai membiarkan orang lain itu memfitnah tanpa tabayun gitu. Jadi kita dalam arti Mhm. bukan kita rakyat tapi pemerintah itu harusnya memberikan penjelasan yang lebih
Betul. Kenapa sih mesti ditunjuk orang asing seperti ini? Apakah tidak ada yang lebih pintar dari dia dan sebagainya atau apa alasannya? Saya kira itu penting dijelaskan dan ya kita tidak bisa menyalahkan kalau kemudian publik juga mengambil posisi seperti itu gitu. Karena itu lagi-lagi public distrust ini memang repot Mbak Iya. kalau udah muncul sikap semacam itu. Betul, betul Mas Hersu. Coba kita lihat ya apa yang dikatakan Rosan ini. Ini Ya. menarik juga. Nah, ini Ya, penting nih. jadi Rosan ini, iya, Rosan ini melihat pengalaman Thomas di PT Vale Indonesia. Ini PT Vale ini kan Perusahaan tambang kan. sebagian sahamnya milik Indonesia, sebagian itu perusahaan asing yang berbasis di Kanada. Dan dia sudah lama di dunia perdagangan sehingga dinilai mumpuni untuk memimpin PT DSI. Dan juga dia sudah lama tinggal di Indonesia dan juga bisa berbahasa Indonesia itu salah satu pertimbangannya. Katanya dia mengatakan ini kan lebih menjadi track recordnya juga dan dia kan sangat memahami juga pengalaman sebelumnya baik di perusahaan multinasional di Vale dan dia pun bisa bahasa Indonesia juga. Memang istrinya orang Indonesia. Oh begitu. Hmm. Tapi yang paling penting juga kita lihat pengalaman tradingnya ada, mineralsnya ada, jadi pimpinan di banyak perusahaan mineral, jadi dan networkingnya juga baik dan yang penting, yang paling penting kita lihat selama ini juga di Danantara kerjanya juga sangat-sangat baik katanya ini sejak September tadi sudah kita katakan bahwa dia kerja di Danantara sebagai senior eksekutif vice president ya. Coba saya baca ini riwayatnya atau biodatanya. Dia warga negara Australia, berdomisili di Jakarta, pernah menjabat direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer di PT Vale Indonesia dari Juli 2024 sampai dengan mengundurkan diri pada Juli 2025. Kemudian memiliki pengalaman panjang di industri pertambangan global termasuk di BHP Bilitong dan Xstrata Coal, ini perusahaan apa batu bara. Dari sisi pendidikan, Lukmahoni memiliki latar belakang akademik yang kuat di bidang pertambangan keuangan. Ia merupakan lulusan University of New South Wales, Australia, dengan gelar sarjana Mining Engineering pada 2002. Dan diketahui juga dia ada di lingkungan pertambangan Indonesia dan Danantara. Ya ini disebutkan lagi soal menjadi SEVP. Dan apalagi ya selain itu dari sisi pendidikan ya dan dia juga S2 ya S2 juga di apa di Australia juga di bidang pertambangan juga jadi memang kalau dari biodata dari sisi akademisnya ini memang memenuhi syarat begitu Mas Hersu yang jadi masalah adalah soal itu tadi public distrust begitu ya yang mungkin seiring waktu ini harus baru bisa dibuktikan begitu. Nah, yang menarik ini ada pernyataan dari Sekjen Golkar, Sarmuji, yang juga pernyataan dari sebetulnya pernyataan dari Rosan juga bahwa penunjukan dari Luk Thomas ini antara lain adalah memutus rantai Mas Hersu. Jadi memutus rantai kong kali kong lah selama ini. Kan kita tahu ya dalam Ya kalau ini berarti ya rakyat kita public distrust kepada pemerintah, sementara pemerintah kelihatannya udah mulai nggak percaya kepada para eksekutif kita karena perilakunya memang pada korup semua begitu ya. Sedih juga betul kita luar biasa jadinya ya, sekali sih ini. iya Jadi situasinya. Hmm. Jadinya public distrust itu terjadi di mana-mana ini kalau kita Ya, melihat seperti ini Mas Irsu ya ini ah, Sarmunji mengatakan alasan utama penunjukan Luke Thomas itu apa adalah karena seorang pakar pertambangan berkewarganegaraan asing. Jadi malah justru kalau seandainya ditunjuk dari dalam negeri begitu dikhawatirkan ini malah rantai kong kali kong itu malah tidak akan putus, rantai korupsi itu tidak akan putus. ya, Dengan ditunjukkan orang yang dengan penunjukan yang benar-benar profesional diharapkan ini apa perkembangan dari PT DS ini justru akan menjadi perusahaan yang profesional. Begitu kurang lebih. ya. Ya ini memang soal serius ya, soal under invoicing, terus transfer pricing seperti yang Mbak Agi tadi sebutkan begitu, itu memang praktek yang sudah lama berlangsung ya. Dan kemarin kan juga Ya, Kejaksaan Agung misalnya banyak melakukan mentersangkakan sejumlah eksekutif di perusahaan-perusahaan Mhm. perusahaan apa ya, crude palm oil ya Mbak ya itu ya. Iya, Perusahaan betul. minyak lah gitu ya bisa Mhm. produsen sawit dan sebagainya dan lagi-lagi perusahaannya yang ditunjuk ya itu juga lagi yang main dan selama ini tentu saja kalau mereka bisa main ini pasti juga mainnya dengan kekuasaan juga gitu loh. Jadi ini memang dilematis buat pemerintah ketika dia menunjuk dia ingin memutus mata rantai apa ke korupsi itu dengan menunjuk orang asing muncul juga
ketidakpercayaan karena mungkin narasi antek-antek asing itu. Makanya saya tadi bercanda. Sekarang yang terjadi karena dia ini kan anak buahnya Rosan, berarti dia orang asing jadi anteknya Rosan. Itu ini memang. Iya, iya. Ini menarik Mas Ersu. Tanggapan pro dan kontra dari netizen. Jadi netizen tidak semuanya kontra Mas Ersu. Ya, Banyak ya. juga yang pro. Saking mereka udah istilahnya apa ya, muak gitu, gedek begitu ya, melihat korupsi ada di mana-mana. Korupsi dilakukan oleh orang yang orang dekatnya Pak Prabowo sendiri yang diharapkan justru tegas, bersih begitu ya. Dan juga dilakukan orang dengan yang iya dengan orang yang terlihat paham agama misalnya seperti itu. Orang yang apa tadinya terlihat mumpuni dalam soal ilmu begitu diharapkan dengan dia ilmunya bagus dan sebagainya jadi dia tidak akan melakukan korupsi ternyata korupsi. Nah, Coba ini ya apa yang dikatakan oleh netizen saya ambil dari komentar di Kompas. Ini dari Kompas ya bukan dari media sosial. Orang Indo nggak ada kompeten apa? Orang pinter banyak, yang pengalaman juga ada. Masalahnya apa? Integritas, kejujuran, pinter, ya. adab, koneksi, relationship, bayarannya. Kemudian nih, ada lagi dari Tuan Pengamat namanya. Yang kontra pasti dari golongan mayoritas dan agama itu. Oh, ini salah ini. Hmm. Aduh, ini apa namanya? Mungkin Jangan golongan bawa ya, mayoritas mungkin maksudnya jangan Islam ya jangan dan bawa-bawa agama itu agama begitu. ya, jangan Iya, ini nggak kalau ada hubungannya dengan itu. Oh, mungkin masih ingat ya kemarin baru saja dilelang tuh apa barang-barang dan mobil, tas, sepatu. Luar biasa jumlahnya berapa itu. Dan banyak sekali artis yang datang ke situ memvideokan apa dan sebagainya termasuk Sania salah satu penyanyi Sania yang populer itu. Eh, itu punyanya Harvey Mois loh. Itu punyanya siapa istrinya? Sandra si Dewi Sandra gitu. Dewi ya Jadi kan? Dan ya itu tidak ada hubungannya dengan agama. Orang kalau agama memang sudah bermental bobrok ya bobrok bobrok-bobrok saja. aja ya. Ada lagi mengatakan eh si Milikiti pakai tenaga asing salah, pakai tenaga lokal hobinya korupsi. Nah, dari Muhammad Kozin, selama ini pemimpin memilih petinggi BUMN hanya berdasarkan kroni, petinggi parpol, dan lain-lain. Ada juga yang lucu, Rapopo mengko naturalisasi. Jenenge dadi Lukito Mahumbing bin Mangku Danantoro Sung Tulodo Mangunkarso Notonegoro Konoho katanya. Ada juga yang Januar Budi mengatakan ini asli orang asing, bukan lagi antek asing jeruk makan jeruk. Waduh Pak Presiden serahkan negeri ini kok ke orang asing. Ada yang membela tidak masalah kalau itu menguntungkan negara Konoha. Daripada diberikan kepada yang mabuk agama dan ketua partai lebih baik sama dia. Wah ini mabuk agama ini juga sepertinya maksudnya adalah kepada orang Muslim. Nggak seperti itu loh. Ya, Ada, kita oh ini akui mah yang gimana eh, gimana gimana. yang membalas seperti ini. Harvey Mois dan Dewi Sandra contohnya katanya begitu. Ya, Jadi kepada orang yang mabuk agama itu dijawab, ini ya. sama ini penalaran saya karena memang akhir-akhir ini sedang viral ya, rame banget itu lelang Ya. yang Jangan dilakukan bawa-bawa lagi oleh yang Kejaksaan Agung era gitu. era cerita ini kan cerita lama ya, Betul, ini pembelahan akibat dari seperti pembelahan tuh itu. seperti itu Iya, Mas Hersu. signifikan. Ya kan kita juga mengaji Mhm. kok sekarang ini bulan Iya, haji ini ya, ya Mbak. satu lagi saya Ya. baca Hmm. dari Centroprint. Ya, mungkin akan jauh lebih baik pakai tenaga ahli dari luar daripada diisi orang dalam tapi ujungnya korup, gulipat, bersekongkol. Hal itu juga pernah dilakukan mantan Presiden Soeharto terkait bea cukai di eranya. Saya mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo. Ini ada yang Hmm. jadi memang hal seperti ini harus dibuktikan dan juga harus dijelaskan ya Iya. supaya tidak terjadi apa namanya orang berpikir begini dan berpikir begitu yang Ya. jauh-jauh begitulah kurang lebih seperti Saya apa ingin begitu. saya ingin komentari soal tadi itu agama, membuka agama dan sebagainya kan memang harusnya seorang itu yang saleh secara personal itu juga saleh secara sosial kan begitu ya. Saya menggunakan Betul, yang Islam betul. saja lah. Islam ini kan sekarang musim haji gitu. Banyak sekali orang-orang yang juga pergi haji Mhm. tapi kemudian setelah kembali haji perilakunya tidak mencerminkan itu. Bukan salah agamanya, salah orangnya. Berarti dia tidak menghayati apa yang terjadi karena kalau agama tuh pasti mengajarkan kan itu ya, Mbak. Kayak di samping tangan di atas itu lebih baik Mbak, daripada tangan di bawah. Jadi artinya Mhm. memberi itu. Kemudian Mbak, soal puasa, puasa itu kan mengajarkan bagaimana kita melakukan apa, merasakan penderitaan orang lain. Soal korban sekarang ini berbagi dan sebagainya. Jadi agama saya kira semua mengajarkan hal yang benar, perilaku manusianya yang nggak benar begitu. Dan apa boleh buat kalau ngomong ini Mereka ya, masing-masing ya, ya seperti ya, itu. jujur aja Mhm. kalau ngomong standar, terutama negara-negara asing, praktek-praktek yang seperti yang terjadi pada Indonesia, ya memang mereka
banyak sekali sudah regulasinya jelas gitu. Jadi sehingga dengan begitu aturannya ya Betul. mereka tidak mudah gitu. Jadi saya nggak membela orang asing, tapi standar itu memang mereka harus diakui lebih lebih bagus. Dan kemudian kan orang bahkan ada yang menyatakan bahwa bahkan negara-negara seperti Eropa itu lebih Muslim dari Islam, dari negara-negara Islam. Itu bukan berarti mereka artinya ibadahnya lebih bagus, tapi mereka lebih mempraktekkan ajaran-ajaran agamanya yang semua saya kira mengajak kepada kebaikan. Dan mungkin bukan agama, tapi law enforcement-nya Mas Enforcement, yes, Hersu. Law and ya, punishment-nya yes, mereka. yes. Jadi Mhm. please Ya. jangan lagi Mas lah Hersu ya. sedikit lagi nih. Hmm. Iya, ini sedikit lagi Mas Hersu. Bagaimana seseorang yang menjadi dirut dari PTDS ini, siapa aja yang akan mereka hadapi nanti, yang akan dia hadapi bersama timnya, sehingga kemudian memang begitu sulit untuk mencari direktur begitu kan sebagai eksekutif ya, direktur utama PT DSI. Coba saya lihat ini kepemilikan dari top 10 coal companies in Indonesia begitu. Saya melihatnya dari AI saja saya tanya begitu, dan ini dia Mas Hersu. Satu, ini tidak berdasarkan urutan besarnya ya, tapi masuk ke dalam 10 tersebut, belum tentu nomor satu yang paling besar. Satu, PT Bumi Resources atau TBK atau Bumi dikendalikan bersama oleh Grup Bakri dan Grup Salim. Hmm. Itu yang harus mereka atur nanti. Yang kedua adalah Adaro Energi Indonesia. Ini milik Garibaldi Thohir atau Boy Thohir dan Edwin Suryajaya. Ini adalah eh, kalau Boy Thohir kakak ya, kakak dari Kakak dari Erick Thohir. ya. Kemudian PT Bayan Resources milik Lau Tu Kwong. Ini orang yang sangat terkenal juga, Taipan asal Pak, Singapura yang kemudian ya. pada tahun 70-an kalau tidak salah pernah membaca riwayatnya itu pindah ke Indonesia yang kemudian dia berusaha di sini. Nah, kemudian PT Sinarmas Mining Group. Oh, ini perusahaan yang tidak kalah besarnya. Dimiliki keluarga Wijaya, ya Eka Cipta Wijaya, kita tahu ya, perusahaan ini sekarang dikendalikan oleh penerus Eka Cipta. Sering kita lihat itu adalah Franky Osman Wijaya, Indra Wijaya, Mutar Wijaya, Hmm. dan juga para cucu-cucunya, kurang lebih Ya, seperti ya. itu. Hmm. Dan berikutnya adalah PT Kideko Jaya Agung. Ini PT Indika, begitu, yang menguasai 91% saham dari perusahaan tersebut, yang besar sekali. Dan ini dikendalikan oleh Agus Lasmono, terafiliasi dengan keluarga Sutwi Katmono ya. Yes, ini Kemudian ada ponakannya PT Pak Harto Batubara Bukit dulu Asam, ya. apa kalau itu BUMN. Ya. Betul, ponakan Pak Harto. Kemudian ada PT Indo Tambang Raya Megah atau ITMG. Ini mayoritas dimiliki oleh perusahaan Banpu Minerals. Ini anak perusahaan dari Banpu Public Company di Singapura ya. Yes. Yang berbasis di Thailand. Maaf. Kemudian ada Berau Coal Energy, bagian dari Sinarmas Group juga. Ini di bawah Sinarmas Mining. Dan kemudian ada Indika Energi, ini juga konglomerat Agus Tadi Lasmono tadi tadi juga disebut ya. bersama dengan keluarga Wibowo. Hmm. Basuki Cokronegoro ya, jadi ada perusahaan lain lagi. Dan yang ke-10 PT Multi Harapan Utama, yaitu konglomerat Reza Pribadi. Ini anak dari Henry Pribadi, salah satu pendiri dari Napan Group. Dan Jadi kita bisa lihat ini orang yang sangat besar begitu ya, yang ya, ya. menguasai sebagian Mari besar kita lihat kekayaan di apakah Indonesia. mereka bertaji atau tidak ketika menghadapi kekuatan-kekuatan besar itu. Itu yang paling penting sebenarnya buktinya. Jadi, Betul. oke, sekarang muncul pro kontra, tapi tunjukkan bahwa itu memang betul-betul nanti mereka bisa menjalankan itu dengan benar. Dan saya kira seiring dengan Mhm. waktu yang akan menunjukkan bahwa pilihan ini tepat, apakah mereka bisa dipercaya atau tidak, gitu ya, Mbak. Harapan kita tentu Ya, kalau ini mulai 1 Juni ya, mulai kalau beroperasi Mas Irsu. kita berharap sukses, kalau enggak kita bisa frustasi bangsa ini lama-lama karena kita seperti dalam muter-muter aja di situ. Gitu ya Mbak Agi ya. Kita akhiri perbincangan kita kali Oke, ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Kurban karena ini kan 3 hari ya, hari tasyrik gitu ya Mbak Agri ya, apa Mbak Agi ya, Mhm. potongannya memotong kurbannya bisa berlaku sampai 3 hari. Jangan lupa terus berbagi. 3 hari. Lihat ya 3 hari, lihat kiri kanan, situasi ekonomi memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi semangat berbagi harus terus kita terus galakkan. Dan itu berbagi itu tidak nunggu harus kita kaya Mhm. kok ya. Nah, kita apapun yang kita punya bisa kita saling berbagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Betul. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.